Bapak dan Ibu para purna bakti yang kami muliakan, mari kita sejenak mengambil napas dalam dan menenangkan pikiran. Bayangkan sebuah skenario yang mungkin dialami oleh banyak dari kita pagi ini. Anda terbangun dengan penuh harap menyalakan ponsel dan segera memeriksa saldo rekening pensiun. Di dalam benak sudah terbayang deretan angka tambahan hasil dari rapel yang dikabarkan cair, kenaikan gaji pokok yang santer terdengar, serta tambahan dana yang dijanjikan oleh berbagai video di media sosial. Harapan itu membumbung tinggi, membayangkan kebutuhan dapur terpenuhi atau cicilan yang bisa segera dilunasi. Namun begitu layar ATM atau aplikasi perbankan menampilkan angka, realitas memukul keras. Saldo Anda tidak berubah Rp1 pun dari bulan lalu. Tidak ada rapel, tidak ada kenaikan fantastis, dan tidak ada tambahan dana instan. Di titik inilah muncul gejolak emosi, muncul pertanyaan, apakah pemerintah ingkar janji ataukah selama ini kita hanya menjadi korban dari informasi yang sebenarnya belum pernah diputuskan secara resmi oleh negara. Kegelisahan ini tidak muncul di ruang hampa. Kita harus jujur bahwa saat ini kita hidup di era banjir informasi di mana batasan antara fakta dan fiksi menjadi sangat kabur. Salam hormat dan doa terbaik senantiasa kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua, para pensiunan ASN, TNI, Polri, serta seluruh keluarga besar penerima manfaat Taspen di seluruh pelosok Indonesia. Penjelasan yang kami sampaikan hari ini sama sekali bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk mematikan api harapan yang Bapak dan Ibu miliki, dan jauh dari niat untuk mencari sensasi demi popularitas. Sebaliknya, narasi ini hadir sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk meluruskan informasi agar para orang tua kami tidak terus-menerus terjebak dalam kegelisahan yang tidak perlu akibat kabar burung yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kita perlu menyadari bahwa satu informasi keliru yang ditelan mentah-mentah bisa merusak ketenangan batin di masa tua. Bahkan bisa berujung pada keputusan keuangan yang fatal seperti meminjam uang karena merasa akan segera mendapatkan rapel besar. Belakangan ini media sosial seperti Facebook, TikTok, dan grup WhatsApp dipenuhi oleh potongan video dan pesan berantai yang menggunakan narasi sangat meyakinkan. Mereka menyebutkan bahwa rapel pensiun 2025 dan 2026 sudah pasti cair. Kenaikan sudah ditetapkan oleh Presiden, dana besar akan masuk sekaligus ke rekening masing-masing. Bahkan beberapa konten secara berani menyebutkan tanggal pencairan yang sangat spesifik, seolah-olah mereka memegang dokumen rahasia negara. Bahasa yang digunakan pun terdengar sangat teknis dengan membawa-bawa istilah APBN, mengutip nama pejabat tinggi hingga menampilkan potongan klip pidato lama yang diedit sedemikian rupa agar relevan dengan situasi saat ini. Akibatnya banyak pensiunan mulai menghitung-hitung rencana pengeluaran. Padahal sumber informasi tersebut hanyalah klaim sepihak dari kreator konten yang mengejar viewer semata. Mari kita melakukan refleksi secara jujur dan logis. Pernahkah Bapak dan Ibu secara langsung membaca naskah peraturan pemerintah PP yang baru mengenai kenaikan pensiun untuk tahun anggaran ini? Pernahkah Bapak dan Ibu melihat pengumuman resmi di situs Sekretariat Negara? Atau mendengar langsung pernyataan menteri terkait melalui saluran televisi resmi pemerintah? Atau apakah selama ini keyakinan itu hanya dipupuk oleh potongan video viral yang kualitas gambarnya saja sudah buram? Penting bagi kita untuk memahami mekanisme ketatanegaraan di Indonesia. Kenaikan gaji atau pensiun bukanlah perkara sederhana yang bisa diputuskan hanya lewat ucapan di media sosial. Hal tersebut harus melalui proses penganggaran yang ketat di DPR. Kemudian dituangkan dalam Undang-Undang APBN dan dieksekusi melalui peraturan pemerintah yang spesifik. Tanpa adanya PP yang baru, maka dasar hukum untuk mengeluarkan uang negara tidaklah ada. Menanggapi kegaduhan yang kian liar ini, PT Taspen Persero sebagai lembaga pelaksana akhirnya memberikan klarifikasi resmi untuk memberikan kepastian hukum bagi nasabahnya. Hingga memasuki pertengahan Januari 2026 ini, Taspen secara institusional menegaskan bahwa belum ada keputusan final dari pemerintah mengenai kenaikan pensiun pokok secara menyeluruh maupun regulasi mengenai pembayaran rapel untuk tahun 2025 yang tertunda. Ini adalah poin krusial. Taspen bukanlah pembuat kebijakan atau regulator. Taspen adalah operator yang tugasnya menjalankan amanat undang-undang. Jika pemerintah pusat belum menerbitkan regulasi resmi, maka Taspen tidak memiliki wewenang hukum untuk menambah angka di rekening Bapak dan Ibu. Melakukan pembayaran tanpa dasar hukum yang sah justru merupakan pelanggaran berat bagi sebuah institusi negara.
Jadi keterlambatan atau ketiadaan kenaikan saat ini bukanlah soal mau atau tidak mau dari pihak Taspen, melainkan soal kepatuhan terhadap hukum negara yang berlaku. Ada satu kesalahpahaman sistemik yang sering disebarkan oleh oknum tidak bertanggung jawab, yaitu narasi bahwa semua pensiunan akan menerima jumlah rapel yang sama, misalnya angka sekian juta rupiah untuk semua orang. Secara teknis ini adalah kebohongan publik. Sistem pensiun di Indonesia tidak pernah menggunakan prinsip pembagian merata, flat rate. Besaran manfaat pensiun selalu dihitung secara individual berdasarkan variabel yang sangat spesifik. Golongan terakhir saat menjabat, masa kerja selama aktif, pangkat terakhir, serta ketentuan regulasi yang berlaku pada saat orang tersebut purna tugas. Oleh karena itu, jika suatu saat nanti pemerintah memang memutuskan adanya penyesuaian atau rapel, jumlah yang diterima oleh seorang pensiunan golongan amfisah akan berbeda dengan golongan 2 dan purnawirawan berpangkat perwira akan berbeda dengan bintara. Narasi semua dapat sama hanyalah trik untuk menarik perhatian massa agar video tersebut viral. Secara hukum landasan yang masih berlaku hingga saat ini adalah Peraturan Pemerintah PP Nomor 8 Tahun 2024. Hingga detik ini di bulan Januari 2026, peraturan tersebut belum dicabut, belum direvisi, dan belum diganti dengan PP yang baru. Selama aturan lama ini masih menjadi panglima, maka nominal yang Bapak dan Ibu terima akan tetap merujuk pada ketentuan yang ada di sana. Inilah fakta pahit yang sering disembunyikan oleh para penyebar berita hoaks demi menjaga agar penonton mereka tetap berharap dan terus menonton konten mereka. Harapan yang dibangun di atas pondasi yang rapuh seperti ini sangat berbahaya bagi kesehatan mental. Bayangkan rasa kecewa yang mendalam, stres, dan kecemasan yang muncul ketika ekspektasi yang sudah terlampau tinggi harus berbenturan dengan kenyataan saldo yang tetap. Kondisi psikologis ini bisa memicu konflik keluarga jika uang yang diharapkan itu ternyata tidak kunjung datang. Oleh karena itu, kami menghimbau dengan sangat agar Bapak dan Ibu hanya mempercayai kanal komunikasi resmi. Taspen memiliki situs web resmi, media sosial terverifikasi dengan centang biru, serta kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia yang siap memberikan informasi valid. Jangan mudah tergiur oleh pesan WhatsApp yang diteruskan berkali-kali forwarded many times, meskipun di dalam pesan tersebut tertera angka-angka menggiurkan. Jika tidak ada rilis resmi dari pemerintah, maka itu hanyalah angin surga. Untuk bulan Januari 2026 ini, mekanisme pembayaran pensiun tetap berjalan normal. Dana akan masuk ke rekening melalui Bank Mitra paling lambat tanggal 20 Januari sesuai dengan data yang terdaftar dalam sistem Taspen. Mengenai penyesuaian yang dikabarkan berkisar antara 7 hingga 10%. Hal tersebut memang ada dalam kerangka perencanaan anggaran, namun realisasinya tetap menunggu ketok palu regulasi yang sah. Sebagai kesimpulan, mari kita tetap tenang namun waspada. Hingga saat ini belum ada rapel 2025 yang cair dan belum ada kenaikan pokok pensiun yang secara resmi diundangkan untuk tahun 2026. Jika suatu saat pemerintah menetapkan kebijakan baru yang menguntungkan para purna bakti, informasi tersebut pasti akan disampaikan secara terbuka melalui saluran resmi kenegaraan, bukan lewat akun-akun anonim di internet. Mari kita jalani masa tua dengan penuh syukur atas apa yang sudah ada sambil tetap berdoa agar kesejahteraan para pensiunan terus diperhatikan oleh negara sesuai dengan kemampuan fiskal yang ada. Satu hal yang jarang dijelaskan oleh video-video singkat di media sosial adalah kerumitan di balik layar birokrasi keuangan negara. Setiap kenaikan 1% saja bagi jutaan pensiunan di seluruh Indonesia, pemerintah harus mengalokasikan triliunan rupiah dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Proses ini melibatkan sinkronisasi data antara Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANB), serta lembaga pengelola dana pensiun seperti Taspen dan Asabri hingga Januari 2026. Meskipun wacana kesejahteraan terus bergulir di meja pimpinan, realisasinya bergantung pada ketersediaan kas negara dan prioritas pembangunan nasional. Inilah alasan mengapa sebuah pengumuman resmi tidak bisa keluar setiap hari atau setiap minggu. Bapak dan Ibu perlu memahami bahwa pemerintah bekerja berdasarkan siklus fiskal. Jika sebuah kenaikan direncanakan untuk tahun 2026, maka dasar hukumnya biasanya dipersiapkan sejak akhir tahun sebelumnya melalui nota keuangan. Namun antara rencana dan eksekusi terdapat celah legalitas. Selama peraturan pemerintah PP baru belum ditandatangani oleh Presiden dan diundangkan dalam lembaran negara oleh Kementerian Hukum dan HAM,
maka status kenaikan tersebut masih bersifat aspiratif atau rencana, bukan sebuah kewajiban yang bisa ditagih. Video viral seringkali memotong bagian rencana ini dan menyajikannya seolah-olah sudah menjadi keputusan akhir, yang mana merupakan sebuah penyesatan informasi yang sangat merugikan bagi Bapak dan Ibu. Dampak sosial dari hoa finansial di kalangan pensiunan. Mengapa kita harus begitu keras melawan hoa ini? Karena dampaknya bukan hanya soal angka di rekening, melainkan keharmonisan keluarga. Kami sering menerima laporan tentang pensiunan yang karena terlalu percaya pada kabar kenaikan rapel besar berani menjaminkan SK pensiun mereka untuk mengambil pinjaman baru ke bank atau koperasi. Mereka berharap hutang tersebut bisa segera dilunasi saat rapel cair. Namun ketika bulan yang dijanjikan lewat dan dana tidak kunjung masuk, mereka terjebak dalam bunga pinjaman yang menumpuk. Inilah yang kami sebut sebagai tragedi informasi. Harapan yang tinggi jika tidak dibarengi dengan verifikasi fakta bisa menjadi jerat yang menyengsarakan masa tua yang seharusnya tenang. Selain itu, secara psikologis, ketidakpastian yang terus-menerus dipicu oleh berita palsu menyebabkan tingkat stres yang tinggi. Masa purna bakti seharusnya menjadi waktu bagi Bapak dan Ibu untuk menikmati hasil jerih payah selama berpuluh-puluh tahun mengabdi pada negara, bukan justru dihabiskan dengan setiap hari, merasa gelisah memantau layar ponsel hanya untuk menunggu sesuatu yang belum pasti. Kehadiran informasi yang jujur dan transparan meskipun terkadang terasa pahit karena menyatakan belum ada kenaikan jauh lebih baik daripada janji-janji manis yang kosong secara hukum. Langkah bijak menghadapi informasi di masa depan ke depan. Kami menyarankan Bapak dan Ibu untuk melakukan langkah-langkah berikut ketika menerima informasi mengenai keuangan pensiun. Cek sumber pertama. Apakah informasi tersebut berasal dari akun resmi pemerintah seperti kemencu.id, taspen.co.id, atau akun media sosial bercentang biru? Jika sumbernya adalah akun pribadi atau kanal YouTube yang tidak jelas pemiliknya, segera abaikan. Tanyakan pada petugas. Jika ragu, luangkan waktu sejenak untuk menghubungi call center Taspen atau mendatangi kantor cabang terdekat. Petugas resmi akan memberikan jawaban berdasarkan sistem, bukan berdasarkan asumsi. Waspadai kata-kata bombastis. Berita resmi pemerintah biasanya menggunakan bahasa yang formal, tenang, dan terukur. Jika Anda melihat video dengan judul cair hari ini, Presiden sudah ketok palu atau dana miliaran siap dibagikan, hampir bisa dipastikan itu adalah konten yang menyesatkan. Literasi digital kolektif. Mari kita saling menjaga di grup-grup WhatsApp pensiunan. Jika ada rekan yang membagikan berita yang belum terverifikasi, ingatkan dengan sopan untuk menunggu rilis resmi agar tidak menimbulkan kegaduhan di antara sesama anggota. Sebagai penutup, Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita tetap menjaga integritas dan ketenangan. Pemerintah tentu tidak akan melupakan jasa-jasa Bapak dan Ibu yang telah menghabiskan sebagian besar hidup untuk melayani bangsa ini. Kesejahteraan pensiunan akan selalu menjadi agenda dalam penguatan sumber daya manusia nasional, namun segalanya harus berjalan di atas rel hukum yang benar. Kami akan terus memantau perkembangan regulasi ini dan jika suatu saat peraturan pemerintah tentang kenaikan atau rapel tersebut benar-benar diterbitkan, kami akan menjadi salah satu yang pertama menginformasikannya kepada Bapak dan Ibu dengan data yang valid dan akurat. Ya.